Kiprah para tokoh Universitas Gadjah Mada sejak tahun 1949 hingga 1960 telah membuka mata dunia tentang kemampuan dan keunggulan Universitas Perjuangan ini. Perkembangan tersebut juga telah membawa pengaruh positif pada kepercayaan masyarakat internasional terhadap pendidikan di UGM. Pada tahun 1959 atau dalam usia 10 tahun, UGM telah memiliki 8 mahasiswa asing, yakni 1 orang mahasiswa dari Belanda, 1 dari Singapura, dan 1 dari India yang kuliah di Fakultas Ekonomi. 3 mahasiswa berasal dari Malaysia, kuliah di Fakultas Sosial Politik, 1 orang dari Belanda di Fakultas Kedokteran Gigi, dan 1 orang mahasiswa pendengar di Fakultas Sastra berasal dari Jepang. Jumlah mahasiswa asing yang kuliah di UGM ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Dibandingkan tahun 1979, jumlah mahasiswa asing pada tahun 1989 naik 3 kali lipat. Demikian juga pada tahun 1999 hingga 2009 tercatat peningkatan kepercayaan masyarakat internasional untuk kuliah di UGM. Jumlah mahasiswa asing ini bahkan sudah mencapai 2% dari jumlah mahasiswa UGM secara keseluruhan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat internasional untuk menempuh pendidikan strata 1 maupun doktoral di UGM merupakan sebuah bukti nyata prestasi internasional UGM. Setiap tahun, UGM juga menerima kunjungan DREAM, yakni institusi aktivis mahasiswa dari berbagai negara. One of my professors has actually some colleagues in Indonesia. He has a colleague in Surabaya, Bandung, and one in Yogyakarta. But I choose to go to the UGM at Yogyakarta because the topic of research is closely related to my master, so my specialization. So therefore I choose the UGM. People is very nice. UGM is a very big university. Yes, big university compared to French university, and I think it's the best university in Indonesia. I think. Because when we work on the streets, people say us, "Oh, UGM is the best of Indonesia." When we decided to come in Indonesia, UGM was only the one university the best, so that's why we are here. Sejak dicanangkannya internasionalisasi UGM pada tahun 1991, UGM aktif dalam perintisan ASEAN University Network atau AUN. Jejaring ini mulai aktif sejak 30 November 1995. AUN beranggotakan 13 perguruan tinggi di 7 negara anggota ASEAN. Ruang gerak kegiatannya adalah meningkatkan kerjasama melalui promosi pendidikan dan penelitian yang diprioritaskan ASEAN. Di dalamnya termasuk pertukaran peneliti dan mahasiswa magister dan doktoral, serta publikasi penelitian yang dilakukan universitas anggota AUN. Kepercayaan internasional yang sama juga terlihat pada meningkatnya kerjasama dan jejaring internasional secara kelembagaan. Pada tanggal 29 Agustus 1997, Pusat Kimia Komputasi Indonesia Austria diresmikan oleh Menteri Kesenian dan Ilmu Pengetahuan Austria, Dr. R. Noker, bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Profesor Wartiman. Komputasi kimia memberi peluang besar untuk penelitian reaksi kimia tanpa menggunakan tabung reaksi, melainkan cukup dengan bantuan komputer. Peralatan ini juga telah terkoneksi dengan pusat penelitian sejenis di Universitas Chulalongkorn dan Austria.
Babak baru kiprah UGM dalam jejaring internasional adalah sumbangsih Universitas Gadjah Mada kepada bangsa dan negara Indonesia. Posisi UGM tersebut telah turut menempatkan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang aktif dalam pendidikan dan riset berkualitas dunia. Ya, yang diharapkan UGM ini adalah bahwa UGM bisa melaksanakan visinya itu tidak hanya untuk masyarakat Indonesia saja, tetapi juga untuk umat manusia di dunia. Kita bisa menyaksikan sekarang ini UGM mempunyai program-program yang bersifat internasional dan mengglobal. Kita punya universitas-universitas partner di semua benua di dunia ini, dari Eropa, kemudian Amerika Serikat, Australia, di Asia, dari Jepang, Korea, dan sebagainya. Demikian juga banyak mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri yang datang di Universitas Gadjah Mada untuk mengambil mata kuliah di sini. Karena memang kita mempunyai standar yang sama ya dengan standar universitas-universitas besar di luar negeri. UGM yang telah bertekad menjadi universitas riset kelas dunia telah memberi senyawa yang kuat dan spirit prestasi internasional bagi sivitas akademika dalam berbagai bidang. Pusat studi yang mampu menyelenggarakan pendidikan pasca sarjana ditingkatkan menjadi sekolah riset. 3 yang pertama adalah sekolah riset bioteknologi, kependudukan, dan studi kebijakan, serta sekolah riset agama dan studi lintas budaya. Spirit prestasi tersebut muncul ketika berbagai kerangka kerja dasar UGM mengalami pemantapan signifikan. Setelah menjadi universitas yang otonom pada tahun 2000, UGM kemudian menerapkan sistem jaminan mutu pelaksanaan pendidikan sejak dari program studi, jurusan, fakultas, hingga ke jenjang universitas. UGM telah menyusun kurikulum sesuai kompetensi setiap program studi, serta sesuai dengan kebutuhan profesi. Paradigma pendidikan pun berubah dari pemusatan ke guru menjadi orientasi pembelajaran mahasiswa. Perubahan paradigma pembelajaran ini kemudian membawa UGM berpaling dari orientasi pendidikan untuk pembangunan menjadi pemberdayaan masyarakat. Secara nyata, hasilnya nampak pada diadopsinya program KKN PPM oleh berbagai perguruan tinggi dunia. Pada tahun 2005, UGM masuk peringkat 56 dari 100 perguruan tinggi terbaik dunia dalam bidang ilmu budaya dan humaniora. Kemudian pada tahun 2009, berdasarkan keunggulan publikasi elektronik atau Webomatric, UGM menempati urutan ke-72 terbaik se-Asia. Sementara itu, kiprah mahasiswa UGM juga layak mendapat pujian. Aktivitasnya di ASEAN Youth Camp terus berkelanjutan. Berbagai medali dan penghargaan di ajang Olimpiade Sains dan Matematika juga diboyong UGM. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada partisipasi seluruh warga UGM yang secara terus-menerus meningkatkan capaian-capaian kita yang berguna untuk masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Apabila kita akumulasikan dari sejak berdirinya, sungguh-sungguh UGM pada hari ini merasa bersyukur oleh karena secara internasional kita makin nampak bahwa betul-betul kontribusinya sangat besar di dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bahkan banyak kegiatan-kegiatan kita ini yang menjadi contoh atau acuan berbagai partner kita, perguruan tinggi lain di luar Indonesia, termasuk dari perguruan tinggi di negara maju, baik itu di Eropa, Asia, Amerika maupun Australia. Sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan
Mudah-mudahan apa yang kita capai bersama ini tidak hanya merupakan kebanggaan UGM, tapi kebanggaan bangsa ini, karena sebuah perguruan tinggi sudah benar-benar mendedikasikan kemampuan untuk kepentingan masyarakat dan manusia. Catatan perjalanan dan prestasi UGM akan terus bergulir dalam rentangan waktu. Rekam jejaknya dapat ditemukan di balik fakta dan catatan di koleksi arsip UGM. Catatan tersebut telah dikelola sesuai standar pengarsipan yang baik. Bahkan pada tahun 2007, arsip UGM telah diakui sebagai yang terbaik di Indonesia. Ini merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan dokumen-dokumen yang sebagian besar memang sudah ada di arsip universitas, tetapi untuk dokumen-dokumen yang terkait dengan prestasi gemilang di tingkat internasional sebenarnya masih ada yang tersimpan di individu-individu. Nah, dengan pembuatan film ini juga diharapkan di satu sisi penambahan koleksi arsip universitas, atau dalam konteks ini adalah holding, dan di sisi yang lain juga sebagai salah satu upaya menyelamatkan tadi memori kolektif Universitas Gadjah Mada. Dokumen, arsip, dan penggalan kisah perjalanan UGM dari masa perjuangan UGM hingga mendunia merupakan aset yang sangat penting. Sebuah catatan untuk mengenang sejarah, menempatkan referensi yang tepat, dan menyusun kebijakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai UGM untuk keadaban, kemanfaatan, dan kebahagiaan umat manusia. Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti, untuk ibu pertiwi, di dalam persatuanmu, jiwa seluruh bangsaku. Ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara.